Kita lihat bersama-sama ya. Wow, ini masih panas ya teman-teman. Wow, gunakan tangan aja. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yuliana di sini. Oke teman-teman, nah di sini kalian sudah lihat sendiri ya, sudah tersedia bahan kue seperti itu, bertanda bahwa saya akan membuat kue lagi dan kue lagi ya teman-teman. Tapi di video kali ini saya tidak akan membuat kue yang dengan bahannya begitu banyak ya. Saya akan membuat kue dengan bahan hanya 2 bahan saja ya, hanya 2 bahan inti saja ya teman-teman, yaitu tepung dan juga seres ya teman-teman. So, kalian pasti penasaran kan kue apa yang akan saya buat? Nah, tetap tongkrongin channel saya dan jangan kemana-mana, oke? Oke teman-teman, nah di sini aku sudah siapin bahan-bahannya. Yang pertama itu ada tepung. Tepung itu kurang lebih 300 gram. Kemudian ada seres, aku pakai 1 bungkus ya. Kemudian ada garam dan juga minyak goreng. Ini garam, seres, juga minyak goreng itu digunakan secukupnya aja ya. Kemudian selanjutnya itu ada air putih ya. Air putih ini aku gunakan sebanyak 3 ml. Nah, ini enggak semuanya aku pakai ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapin tempatnya ya. Nah, ini dia tempatnya. Nah, yang pertama-tama itu aku masukkan tepungnya terlebih dahulu ya. Kemudian, nah setelah tepungnya aku masukkan garam secukupnya aja ya teman-teman. Ini benar-benar secukupnya aja ya, nggak usah terlalu banyak ya, takutnya nanti asin ya adonan bagian luarnya itu ya. Oke, kemudian nah setelah itu aku aduk ya, aku tambahkan air sedikit ya. Ini airnya ditambah sedikit demi sedikit ya, secara bertahap ya teman-teman, jangan dimasukkan sekaligus, takutnya nanti adonannya terlalu lembek ya atau terlalu basah ya. Nah, ini sebelum aku ulenin, aku udah cuci tangan ya teman-teman. Nah, oke, kita ulen, kita aduk-aduk terus sampai adonannya ini nanti kalis ya teman-teman. Oke, kemudian aku tambahkan lagi airnya ya. Nah, kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai sampai adonannya itu sudah tidak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini aku aduk-aduk terus ya. Ingat ya teman-teman, ini sampai adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan kita ya. Nah, oke, nah teman-teman udah bisa lihat sendiri ya. Nah, ini aku masukkan sedikit aja minyak goreng atau margarin ya teman-teman, tapi mau pakai margarin juga bisa, minyak goreng juga bisa ya teman-teman. Nah, oke, kita ulenin lagi sampai kalis ya. Nah, ini udah mulai terlihat kalis ya teman-teman. Nah, udah mulai nggak lengket di tangan. Nanti kalau setelah itu nanti baru kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Kalau aku sih aku masukkan ke dalam freezer ya, kurang lebih 10 menit ya. Nah, oke, kita simpan di tempat yang lain ya. Nah, oke. Oke teman-teman, nah ini adonannya udah aku keluarkan ya dari freezer tadi ya, udah 10 menit ya, jadi aku keluarkan. Kemudian selanjutnya aku mau bentuk adonannya. Nah, di sini aku sudah ada talenan. Nah, aku akan ambil sedikit dari adonan tadi ya. Ini aku akan giling ya, seperti aku menggiling mie yang sudah aku buat itu loh. Nah, ini aku giling menggunakan botol ya. Ini botolnya aku gunakan botol minuman Marjan ya, karena ini dia botolnya enak untuk digunakan untuk menggiling ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ini botolnya dibersihkan dulu ya,
luar dan dalamnya ya. Dan punya aku juga sudah dibersihkan ya. Oke teman-teman, nah ini kita pipihkan, kita rollkan ya sampai benar-benar tipis ya teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah itu dia ya, kita roll terus menerus sampai benar-benar tipis, dan nantinya adonan ini juga akan enak untuk dibentuk ya kalau udah benar-benar tipis ya. Nah itu dia ya. Oke teman-teman, nah di sini udah benar-benar tipis ya. Udah aku giling tadi ya, dan yang udah aku giling tadi ya. Nah ini udah aku olesin margarin. Kita juga boleh olesin dengan minyak goreng ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya aku kasih seres ya teman-teman. Nah ini aku kasih seresnya secara bertahap ya, sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah teman-teman pasti penasaran kan kue apa yang sedang aku buat sekarang ya. Nah kita tetap tongkrongin dan jangan kemana-mana ya. Oke, nah kemudian selanjutnya aku tarik dari ujung ya. Nah aku tarik dari ujungnya seperti ini, kemudian plak aku timpakan ke ujungnya itu ya, dari ujung ke ujung ya teman-teman. Nah kalau kalau teman-teman lihat ya, ini sama persisnya teman-teman melihat kroket ya. Nah aku buat kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Nah itu aku tekan-tekan, ini aku tekan-tekan ya teman-teman. Kenapa ditekan-tekan seperti itu? Biar nanti adonan coklatnya atau seresnya itu tidak keluar ya teman-teman. Nah dia tetap standby berada di dalamnya tersebut ya. Nah aku lipat ya. Nah seperti itu, mirip, lebih jelasnya itu mirip kroket ya teman-teman. Nah oke, ini kroket isinya coklat ya. Oke, nah kemudian aku angkat setelah itu. Oke, nah ini adonannya sudah siap untuk dipanggang atau digoreng ya teman-teman. Ini kita panggang menggunakan teflon, nanti kemudian kita kasih sedikit minyak goreng atau margarin ya teman-teman. Nah cantik kan hasilnya. Oke teman-teman, nah kita lanjut untuk adonan selanjutnya ya teman-teman. Nah ini aku udah siapkan, kemudian ini aku roll sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah aku roll sampai tipis ya teman-teman. Nah ini kita lakukan seperti tahap yang pertama tadi ya teman-teman. Nah kita masukkan margarin atau minyak gorengnya, kemudian nanti selanjutnya kita masukkan seres ke dalamnya tersebut ya. Nah sama ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ya, kita bentuk adonannya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah ini masih edisi bentuknya kroket ya teman-teman. Nah teman-teman juga bisa bentukin model lain ya teman-teman, terserah teman-teman mau bentuknya seperti apa ya. Nah itu dia ya. Nah aku lipat-lipatkan lagi sampai selesai ya. Ini tekan-tekan kemudian lipat-lipat. Ini fungsinya agar coklat atau seresnya tadi itu tidak keluar ketika nantinya kita masak ya teman-teman. Nah oke, jadi deh yang keduanya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia hasilnya. Aku dapat 6 ya. Nah yang 3-nya bulat, kemudian yang 3-nya berbentuk kroket aku buat ya. Oh ya, kemudian yang ini nanti akan aku goreng ya. Oke, kemudian yang 3-nya ini nanti akan aku simpan di dalam freezer ya. Di sini aku sudah siapkan teflonnya ya. Nah di sini juga sudah aku tambahkan margarin secukupnya tadi. Ini untuk kita gorengkan ke dalam teflon ini ya. Oke. Nah kalau sudah panas seperti ini, kita masukkan kuenya tadi ya. Wow. Ini nggak gosong ya, tapi ini adalah lelehan dari coklat tadi ya. Oke, nah ini udah matang ya. Aku angkat, aku tiriskan di sini. Oke, selanjutnya kita panggang yang terakhirnya teman-teman.
keren banget. Kita goreng untuk panggang ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita balik lagi. Oke, kita tunggu sampai matang. Ini sepertinya sudah matang. Nah, coklatnya sudah mulai keluar. Oke, nah ini aku angkat ya, aku pindahkan ke teman-temannya ya. Oke, wow. Mana ini dia hasilnya tadi ya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian isi dalamnya itu seperti apa ya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Wow, ini masih panas ya teman-teman. Wow. Gunakan tangan aja. Keren banget. Nah, ini dia. Duh. Enggak. Wow. Oke, nah ini dia, banyak banget coklatnya kan teman-teman. Dengan bahan yang super sederhana dan murah meriah, kalian bisa mendapatkan kue yang seperti ini ya teman-teman. Nah, silahkan coba di rumah ya. Kemudian aku kasih lihat yang ini juga. Ini coklat semua ya teman-teman. Aduh ini panas banget. Nah, ini gurih. Teman-teman, kalian tadi sudah melihat sendiri ya bagaimana hasil dari kue dengan hanya 2 bahan saja. Kalian sudah bisa mendapatkan yang seperti ini dengan lelehan coklat di dalamnya ya. Kalian juga bisa mencoba di rumah ya teman-teman. Ini aku sudah makan ya, sudah aku makan dan ini enak banget. Ini masih panas. Ini rasanya gurih-gurih. Untuk kalian yang pencinta coklat, ini benar-benar rasanya manis dari coklat ya. Aku tadi nggak ada tambahin gulanya ya. Benar-benar nggak ada tambahin gula. Ini hanya misi saya saja ya. Tapi bahan kulitnya hanya ada tepung dan garam ya. Oke, untuk kalian pencinta coklat silahkan kalian coba di rumah ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, coklatnya jatuh. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, dengan bahan yang super murah ya. Dengan bahan yang super murah ini kalian bisa mendapatkan kue yang seperti ini ya. Silahkan kalian yang pencinta coklat untuk mencobanya ya. Ini sangat nikmat, lezat, dan higienis terutama ya. Ini jatuh lagi. Aku suka banget ya. Oke teman-teman, sekian videonya. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya lagi ya. Dadah.